Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu semuanya, jamaah kajian Al-Hasna, Majelis Taklim Al-Hasna wa Nusabur rahimakumullah. Baik yang hadir langsung di Masjid Al-Mujahidin ini maupun yang mengikuti dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mari yang pertama kita senantiasa tidak bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lagi-lagi kalau kita membahas tidak bisa menghitung saking besarnya nikmat Allah, sehingga apapun alasan, tidak ada alasan yang dibenarkan ketika ada seseorang mengeluhkan kehidupannya. Kenapa? Akan ada lebih banyak nikmat daripada masalah kesulitan yang dihadapi manusia. Jadi lebih banyak dan lebih luas nikmatnya, sehingga tidak ada alasan untuk membenarkan seseorang yang mengeluhkan bahkan sampai tidak bersyukur. Kenapa? Bahkan Allah menegaskan kenapa alasannya itu tidak boleh. Karena Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tatkala Allah menekankan kepada kita semuanya, siapa yang mau bersyukur terhadap nikmatnya, Allah kasih reward untuk ditambah nikmat yang disyukuri. Punya nikmat, disyukuri, tambah kata Allah. Tapi ketika wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi jika ada yang tidak mau bersyukur bahkan masuk kategori mengkufuri nikmat, Allah langsung pakai kalimat inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat. Berarti apa artinya? Allah enggak suka banget kalau ada orang ngeluh. Allah enggak suka banget kalau ada orang kenikmatan sudah diberikan tapi tidak ada timbal balik sekalipun hanya kalimat tahmid. Maka kalimatnya inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semuanya dengan bersyukur setiap waktu, termasuk mengawali kajian seperti ini, kita dilindungi oleh Allah dan kita dijadikan orang-orang yang ahli syukur, yang mudah-mudahan karena kesyukuran kita pula menjadikan nikmat Allah terus ditambahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada manusia terbaik, junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya mampu dikuatkan oleh Allah lahir dan batinnya untuk mempelajari, mengamalkan, terlebih mampu untuk mendakwahkannya, sehingga kita layak diakui sebagai umatnya Nabi. Siapa umatnya Nabi? Yang nanti akan dicari Nabi, ditemui Nabi, diajak oleh Nabi, dimintakan ampunan oleh Nabi kelak di padang mahsyar. Itulah umat Nabi. Mudah-mudahan di antara sekian miliar kita semuanya ada di sana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa, berkumpul, bermajelis taklim, bermajelis ilmu. Kita akan membahas satu tema tentang apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Setiap manusia akan menuai apa yang dia tanam. Dalam perkara agama ada 3 hal pokok dalam perkara agama. 1 terkait dengan akidah. Karena akidah ini menjadi satu fondasi yang wajib kita miliki. Kalau akidahnya kuat, maka fondasi itu kuat. Bangunan itu kuat tidaknya tergantung fondasinya. Semegah apapun, kalau fondasinya tidak kuat, maka mudah bangunan itu kemudian roboh. Tidak perlu kemudian ada gempa, ada apa, hanya menunggu waktu saja roboh sendiri. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Seorang muslim kalau akidahnya tidak dibangun sejak awal, maka mudah dia dalam perjalanan hidupnya ini berbalik memusuhi Islam. Kenapa? Fondasinya nggak kuat. Ini akidah. Yang kedua, ibadah. Bagaimana kita membangun hubungan kita kepada Allah. Sebagai seorang hamba, wajibnya yang dilakukan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita, tidak lain tujuan penciptaan manusia untuk ibadah. Maka kita kenal ada ibadah cek. Maka kita kenal ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah yang langsung hubungan kita dengan Allah, ada ibadah yang tidak langsung. Maka setelah akidahnya dibangun dengan kuat, maka ibadah ini sebagai bangunannya. Ibadah ini berdiri di atas akidah tadi. Maka ibadah yang dilakukan dengan akidah yang murni, maka ibadahnya itu ya hati-hati. Jika tidak ada perintah, nggak ada panduannya, tidak perlu dilaksanakan. Karena nanti jatuhnya ke perkara bid'ah. Sedangkan perkara ketiga, baterainya mau habis dong ya? Cek. Setelah akidah, ibadah yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan lingkungan. Itu pun penting juga, disebut muamalah. Maka ketiganya ini menjadi perkara penting. Tentu kita tidak mungkin siang hari ini membahas ketiganya. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan sesama makhluk atau muamalah. Ketiganya saling berkait, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan yang ketiga, tema kita adalah apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Kalau ibu-ibu semuanya, kita semuanya di dunia ini melakukan apa saja, entah itu kebaikan atau keburukan, maka yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. Akan ada feedbacknya kepada kita. Ada timbal balik dari apa yang kita lakukan. Kalau ibu semuanya tanam satu kebaikan, lakukan satu kebaikan di dunia, maka kelak kita akan menuai minimal satu kebaikan atau bisa lebih. Kalau kita tanam 2 kebaikan, maka minimal kita akan panen 2 kebaikan. Semakin banyak kita tanam kebaikan, semakin banyak yang akan kita tuai atau kita panen nanti. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, apapun bentuknya, maka itu pula yang akan kita tuai, itu pula yang akan kita panen. Ayatnya jelas mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Al-Quran sudah menyampaikan, maka itu yang akan berlaku. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Maka kalau ibu baik sama orang, sebetulnya kita sedang baik dengan diri kita.
Kalau kita sedang baik dengan saudara, sebetulnya kita sedang berbuat baik dengan diri kita. Kita punya tetangga, kita baik sama tetangga kanan, tetangga kiri, depan dan belakang. Sejatinya kita sedang berbuat baik dengan diri kita. Kalau panjenengan kita semuanya sayang dengan diri kita, maka tanamlah semakin banyak kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kenapa di dalam pepatah Jawa disebutkan, dan saya yakin para ulama-ulama Jawa, maksudnya ulama yang mendakwahkan di tanah Jawa, campur juga dengan sastra-sastra di Jawa, sampai banyak peribahasa-peribahasa yang kebanyakan peribahasa itu banyak sekali diambil dari inti-inti ajaran agama Islam. Terkait dengan materi kita, pepatah Jawa mengatakan wong urip iku mengunduh wohing pakarti. Pernah dengar Ibu? Orang hidup itu dia hanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Dia lakukan banyak kebaikan, dia akan dapatkan banyak kebaikan. Maka ada satu sabda Nabi yang akan menguatkan pembahasan kita. Tentang apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Di sini Rasul akan menyampaikan yang disampaikan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang, kita baca pelan-pelan ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbata yaumal qiyamah. Jika ada seseorang, kata Nabi ini, memberikan jalan keluar bagi saudaranya, saudara mukminnya, memberikan jalan keluar, maka kelak Allah akan memberinya jalan keluar di hari kiamat. Langsung pas dengan tema kita. Menanam, yang ditanam apa? Memberi jalan keluar. Ada seseorang punya masalah. Orang itu kan kalau lagi dapat masalah, masalahnya bagi yang nggak punya masalah terlihat sepele. Bagi yang nggak punya masalah, koyo ngono. Tapi bagi yang sedang melaksanakan masalah itu, kan nggak bisa berpikir dengan normal. Mencari solusi itu mentok. Kayak geser sedikit tembok, geser sedikit tembok. Padahal sebetulnya masalahnya mungkin ringan menurut yang sedang tidak mengalami. Lah kita hadir membantu memberikan jalan keluar. Kata Nabi, Allah akan berikan jalan keluar nanti di yaumul qiyamah. Bayangkan kalau nanti kita di hadapan Allah sedang dalam kondisi yang bermasalah karena perilaku kita di dunia. Punya masalah. Dulu di dunia kita pernah remehin ibadah, bahkan mungkin pernah ninggal ibadah, pernah mengecewakan dan lain sebagainya. Maka suatu hari nanti itu akan kita panen apa yang kita tanam, yaitu memberi jalan keluar bagi orang lain. Untung atau rugi, Ibu? Untung atau rugi? Untung. Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang orang itu sedang mengalami kesulitan. Kita semuanya lihat ada orang kesulitan, kemudian kita ringankan kesulitan itu. Wa man yassara, memberikan kemudahan ala mu'sirin, atas orang yang sedang kesulitan. Kesulitan itu kan bentuknya bermacam-macam. Bisa jadi menurut sama seperti yang pertama, bisa jadi menurut kita kayak gitu mudah. Yang melaksanakan belum tentu. Ya. Berjalan itu mudah atau sulit, Ibu? Mudah kan? Bagi yang baru saja jatuh dari motornya, jalan sulit. Sakit hanya sekedar berdiri dari tempat duduk gini aja sulit. Jadi kita nggak boleh mengambil kesimpulan hanya dari kacamata kita. Alah kaya ngono yo. Berapa banyak kalimat seperti itu lahir dari lisan-lisan yang justru ya sholat, ya baca Quran. Padahal bisa jadi mungkin menurut kita, ibu-ibu tadi ada yang dari Temanggung ya? Ada nggih?
Ini yang dari Temanggung yang mana ini? Oh ini yang merah-merah. Bisa jadi ibu-ibu dari Temanggung ke sini mungkin mudah. Tinggal pilihannya banyak. Mau pakai pesawat, nggak bisa ya, nggak bisa nggih Bu nggih. Nggak bisa malah. Tapi hanya ada yang sekedar dari Temanggung kota ke kecamatan sebelahnya saja, mungkin ada yang kesulitan. Kendaraan tidak punya, uang nggak ada. Gitu. Jadi saya kadang malah mencontohkan begini. Siapa yang meringankan, yang kedua, siapa yang meringankan, mempermudah. Hanya sekedar kita mau jalan naik motor ibu, misal mau ke pasar, terus ada siapa, kayak lagi nunggu gitu. Bu mau kemana? Ini saya mau ke sana. Ayo bareng aja. Menurut kita kan hanya nebeng saja, nebeng kemudian jalan sekitar 500 meter, sudah Bu sini saja. Saya mau ke warung ini. Kan kita enggak kehilangan apa-apa, hanya sedikit berhenti saja. Bagi yang bersangkutan itu berharga sekali. Berharga sekali. Maka kata Allah, barang siapa memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusan baginya dunia dan akhirat. Bayangkan ibu, dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, tolong dijawab ibu-ibu, pernah enggak dalam kehidupan kita mendapati kesulitan hidup? Pernah tidak? Pernah Bu? Rasanya gimana? Pas lagi sulit. Oh sering malahan. Oh sedih. Tapi pernah ya merasakan di momentum kita mendapat kesulitan itu pernah ya? Enak enggak? Enggak enak. Bukti enggak enak itu kita enggak mau ngulang lagi. Enggak mau kepengin di situasi itu lagi. Gimana? Kalau ada orang lagi kesulitan, enggak enak, kepengin segera lepas dari kesulitan, kok ada orang yang datang menolong, kayak apa senangnya kita. Jadi kalau saya pernah datang ke satu tempat, yang tempat itu pertama kali saya kunjungi, saya nggak tahu alamat kecuali saya paling buka di Google saja. Nggak tahu ini kalau kesana naik apa dan sebagainya. Baru pertama kali, hanya karena ada orang, Bapak mau kemana? Bisa saya antar dan sebagainya. Bagi dia mungkin enteng, bagi yang sedang mengalami kesulitan, kan senangnya luar biasa. Ibu pernah mendaftarkan putra sekolah, kemudian ada kendala, ya, kemudian ada yang membantu, kemudian beres, dibantu. Seneng kayak apa coba? Misal apalagi yang anaknya itu disantrikan, yang beda kota, yang Wonosobo disantrikan di Temanggung, disantrikan di Jogja, disantrikan di mana Semarang dan sebagainya. Yang Temanggung menyantrikan ke Wonosobo dan sebagainya. Dalam pikiran, ya Allah kok anakku neng kono untuk konco apa ora? Wong saka kene mung dhewean. SD-ne sendiri di sini, lulus SD langsung tak pondokke, ya Allah neng kono ana koncone apa ora ya. Kan kepikiran nggih Bu nggih. Pas lagi ditinggal, ibu dari mana? Wonosobo. Lah ibu Temanggung. Oh. Pernah ke Wonosobo? Pernah kapan? Itu waktu pas kajian Al-Husna. Gitu. Sama, saya juga Al-Husna Bu. Iya Po. Lah ibu kemana? Baru nganter anak ke pondok. Anaknya di pondok. Siapa anaknya? Hanya karena itu saja lega. Anakku ono kancane. Balik lagi ke anaknya. Dikenalkan. Hanya sekedar hal sederhana. Sesederhana itu ketika kita mendapat bantuan, seneng. Padahal hanya remeh. Bayangkan bantuan itu akan datang bukan hanya dunia saja, tapi nanti di akhirat. Apakah nasib kita di akhirat mudah? Nasib ibu di akhirat nanti mudah atau sulit? Harapannya mudah. Harapannya kita berharap urusan kita nanti di hadapan Allah mudah. Harapannya. Gak usah jauh-jauh ke akhirat. Proses nanti kita meninggal dunia sampai nanti kita masuk liang lahat, kita berharap di situ nasib kita itu baik, mudah. Dan ini hadis menunjukkan siapa yang pengen dimudahkan urusannya, maka mudahkan urusan orang lain. Kira-kira begitu.
Kalau kita pengen mudah, ketika kita pengen punya maksud dan tujuan, dilancarkan urusannya, sudah lancarkan urusan orang lain. Tetapi dalam melancarkan urusan itu tentu ini adalah perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Jangan memperlancar urusan yang melanggar syariat. Itu. Maling mau masuk nggak bisa dipermudah, ya udah saya bukakan aja. Ya perkaranya perkara-perkara yang baik. Walaupun ibu-ibu sekali lagi hanya hal yang sederhana. Itu kedua ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Itu poin kedua. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Lebih dahsyat lagi ini yang ketiga ibu-ibu. Barang siapa yang menutup kesalahan orang lain, menutup kekurangan orang lain, menutup aibnya orang lain. Kita tahu dia punya aib tapi kita tutupi. Maka apa yang terjadi? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib kita dunia akhirat. Luar biasa. Hanya karena menutup aib saudaranya. Pertanyaan lagi-lagi muncul ibu-ibu. Siapa manusia zaman ini? Siapa manusia zaman ini yang sezaman dengan kita? Manusia yang tidak memiliki aib siapa? Yang sekarang sedang hadir di sini punya aib apa tidak? Bahkan termasuk yang ngomong. Kita semua tidak mungkin tidak punya aib, ibu-ibu semuanya. Kita punya kekurangan, kita punya aib. Kita nggak mau aib kita itu diketahui orang. Maka agar orang tidak tahu aib kita, maka caranya kalau kita tahu kekurangan orang lain, kita tahu aibnya orang lain, jangan pernah menyampaikan keburukannya, tutupi, bahkan ceritakan kebaikannya, maka Allah tutup aib kita. Ibu ditanya, ibu tinggal di satu tempat, entah itu satu kantor, entah itu satu pekerjaan, entah itu satu kampung, atau mungkin satu keluarga, yang dimaksud dia punya kekurangan, punya aib. Ada orang nanya, ibu Temanggung kan? Oh iya, Temanggungnya pundi? Sini gitu. Oh, berarti satu kampung ya sama itu, ibu itu gitu. Iya, saya dengar kabar loh Bu, katanya begini, yang disampaikan keburukannya. Lah, ibu ditanya itu, ibu posisi tahu loh padahal. Ngerti padahal, kabarnya bahkan lebih tahu dari yang bertanya. Faham betul, tapi kok memilih, setahu saya ibu ini baik. Saya berhubungan, saya tuh satu RT loh Bu. Baik kok, saya malah nggak tahu itu kabar. Padahal kita tahu banget tuh. Saya malah nggak ngerti Bu berita itu. Ibu kata siapa, setahu saya baik orangnya begini. Kalau nggak percaya Ibu, itu gini. Luar biasa itu. Pertanyaannya kalau ibu yang ditanya jawabnya kayak gitu enggak? Ya, Masya Allah. Fakta membuktikan bahwa berita negatif lebih disukai daripada berita yang positif. Coba kalau saya gini, Bu, ada berita bahwa di Wonosobo besok Jumat banyak masjid, banyak kajian yang bagi-bagi sembako gratis. Kabar baik bukan? Kira-kira langsung ditelusuri enggak? Ya mungkin ditelusuri boleh. Tapi kalau saya bilang gini, Ibu, di Wonosobo baru saja ada dokter yang membunuh pasiennya. Wah, langsung searching itu pasti. Atau di kampung, di perumahan ibu semuanya. Ada kabar nih. Tahu nggak sih ada itu anak kampung kita, anak perumahan kita, putranya Pak ini, itu juara 1 kemarin dapat piala di
Olimpiade tingkat kabupaten juara 1 dapat medali emas. Itu berita pertama. Berita kedua, tahu nggak? Katanya di kampung kita ada anak yang belum lulus kuliah tapi sudah hamil. Kira-kira lebih seru mana obrolannya ini? Yang kedua, oh ternyata ngaku ini. Itu fakta membuktikan bahwa berita negatif lebih banyak disukai. Nyata-nyatanya di televisi pun acara yang lebih banyak ditunggu dan dinantikan adalah acara-acara yang seperti itu. Mengkabarkan tentang kesalahan orang, kekurangan orang itu menarik di televisi, di acara kamu kan diundang, gosip-gosip atau menghadirkan itu kan menarik sekali. Kan yang diundang kan yang kasus-kasus, bukan yang berprestasi. Ya ada yang diundang, tapi kan lebih sedikit. Yang diundang ya yang fenomenal. Kalau yang baik-baik dianggap sesuatu yang ini enggak banyak orang nonton gitu. Nah, kalau kita termasuk dapat berita yang seperti itu, posisi kita kok tahu sudah, Bu, tutup saja. Aibnya tutup. Kenapa? Kita punya aib, Allah nanti tutup kok. Keluarga kita punya aib, nanti Allah yang tutup. Anak kita nanti punya kekurangan, Allah yang tutup. Sehingga masyarakat taunya kita baiknya saja. Kenapa? Ya karena Allah tutup aib kita. Dan itu hanya urusan dunia. Nanti di yaumul kiamah tidak ada lagi rahasia. Semua akan dibuka. Yang di dunia rahasia dibuka nanti. Yang di dunia yang tahu hanya dirinya saja nanti akan dibuka semuanya. Gak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bahkan tangan akan menyaksikan dan mengatakan sendiri dia itu dibuat untuk apa saja oleh pemilik tangan. Kaki akan berkata dibuat melangkah kemana saja bagi pemiliknya tadi. Gak ada lagi rahasia. Maka bagaimana menakutkannya kecemasan setiap kita nanti di sana. Maka sampai disebutkan yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana anak sama ibunya itu lari, tidak saling peduli. Suami istri yang setiap hari sehidup semati, yang gak mau kemana-mana kecuali harus berdua, nanti gak akan ada yang peduli. Bahkan ibu menyusui anaknya saja, buang anaknya, saking gak pedulinya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kakak dan adik gak ada lagi yang besti, alah. Napa melih wong anak ro biyung mawon pun mboten peduli kok. Besti. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Besti. Ya, sok akrab. Itu nanti tidak ada yang saling sapa, Bu. Kenapa? Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Semua akan egois nanti, Bu. Enggak ada. Jenengan pun mboten saged ngundang-undang kancan pun mboten sing noleh. Urusan awakmu dhewe gitu, Pak. Kenapa? Ya karena itu. Wah, dia sedang melihat dirinya sendiri. Dari sejak umur 17 tahun, maksudnya 17 tahun itu saya mengambil dari kalau Indonesia kan dapat KTP itu kalau usianya sudah 17 tahun. Tapi kalau dalam perspektif agama itu kalau sudah balik. Orang balik itu kan ketika dia sudah balik maka dia sudah sudah harus melaksanakan wajibnya. Nah sejak itu maka nanti dia melihat dirinya di dunia itu. Oh ternyata saya begini-begini, kok piye nek ditakoni. Kok piye iki medeni temen. Berapa lama kita berdiri, Bu, di sana? Wah, luar biasa. Berpuluh-puluh juta tahun ngadeg. Pernah antri tiket? Ibu? Pernah?
Itu saja sekarang sudah ramah lingkungan setiap layanan masyarakat. Dari rumah sakit, puskesmas, setiap kantor-kantor yang layanan masyarakat sekarang kan ramah. Untuk menunggu sudah ada kursinya, kursinya juga sekarang bagus-bagus, ada kipas angin bahkan ber-AC. Tapi kan ada juga yang harus berdiri, nunggu. Kalau nggak berdiri, kalau nggak ditunggu nanti disela oleh orang lain. Saya pernah itu biasanya kalau yang lama itu antri obat biasanya di rumah sakit. Sekarang kan sudah banyak inovasi biar nggak antri. Jadi tinggal yang penting ada namanya, nanti ada layanan antar sampai ke rumah sekarang banyak. Tapi kalau dulu itu kan harus ditunggoni. Rampung presan jam 8 entuk obat asar nanti bisa. Nggih mboten, Bu? Niku kan duduk kita. Bayangkan ngadeg ngeten niku. Ngadeg. Sejam mawon ngadeg. Wah ya Allah. Wong upacara mawon mung 20 menit, suwe-suwene setengah jam sing semaput kathah kok. 30 menit berdiri. Bayangkan upacara dimulai jam 8, selesai zuhur. Purun mboten jenengan. Nah, jenengan anggota kehormatan enak duduk VIP. Peserta upacara ngadeg. Wah, tukul oyote teng mriki. Niku baru dari jam 8 sampai jam 12, saya yakin gak ada yang kuat kecuali tentara-tentara yang terlatih itu. Kalau yang awam seperti kita, alah, jangankan upacara, sholat nih loh, sholat. Sholat onten sing sholate 10 menit, juara 10, sholat 10 menit. Nek onten kula tak sinau. Ibu-ibu saking Temanggung sing sholate 10 menit onten teng mriki? Mboten enten. Mboten nggih. 10 menit niku pun plus wudu, plus zikir, plus doa, plus rasan-rasan. Ya Allah. Sholat agak dipanjangkan suratnya sabihis gitu aja. Wah kok suwi teman. Simak. Encen to Bu nggih. Besok Februari masuk Maret kita sudah Ramadan. Awal Maret kita sudah masuk Ramadan. Terawih Ibu. Hari pertama ini masjid gak cukup. Waladdallin. Amin. Wal fajr walayalin ashr. Allahu Akbar. Rakaat pertama al-fajr. Kamangka isih 10 rakaat meneh. Ya nek sing 10, sing 11, nek sing 23. Malah teng mriki sesuk meneh ngalih masjid iki. Ya Allah. Niku nembe salat mawon pun mboten betah nanti di hadapan Allah. Al yauma indallah ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya nanti di hadapan Allah sama dengan 1000 hari di dunia. Saniki tahun 2024 nek tengen ngarsane Gusti Allah mung 2 dina punjul sithik. Bayangkan Bu, 2024 di hadapan Gusti Allah nembe 2 dina punjul sithik. Padahal kita nanti berdiri di sana berpuluh juta tahun karena kudu nunggu satu persatu. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Makanya nanti ada yang sampai tenggelam atas keringatnya sendiri. Karena sembari menunggu itu matahari didekatkan. Mboten mung sedina 2 dina niku wae. Wah, Masya Allah. Okay. Nah, dalam hal yang sedang sangat mencekam itu, ada yang khawatir aibnya akan dibuka. Mengingat nanti di dunia saya begini, nanti nek di onsai Gusti Allah piye. Kata Allah pada malaikat. Malaikat Raqib dan Atid catatannya lengkap. Ini catatan kebaikan, ini keburukan. Ketika mau menyampaikan keburukannya, kata Allah, jangan. Ini jangan dibacakan. Loh kan ini memang harus disidang ya Allah. Yang bersangkutan di dunia
selalu men-skip aibnya orang lain. Dia tutup aib orang lain, dia ceritakan yang baik. Dia memang punya salah, tapi jangan. Itu janjiku yang sudah disampaikan oleh kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya salah, dia punya aib, sudah tidak usah disampaikan. Lantaran apa Bu? Lantaran jenengan jawabe, kula mboten ngertos. Bu, Riki. Anten apa sih Bu? Pun ngertos tereng jenengan. Pun ngertos tereng. Itu kalau gesturnya udah kayak gitu, kira-kira beritanya api apa mboten? Nah, kalau ada yang manggil sudah bisik-bisik kayak gitu udah, ibu, jenengan langsung etok-etok sibuk. Mohon maaf ya Bu, saya lagi ditunggu ini lagi gitu. Karena itu manusia yang sedang ketempelan jin. Dia kan mau mengajak kepada pergosipan, menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Rasulullah suatu hari jalan. Lewat ibu-ibu orang lagi ngegosip. Orang ngegosip itu kan asik sekali. Dia bisik-bisiknya pelan tapi gestur tubuhnya itu full ekspresi. Jembewek meriko. Ya kan? Lagi gitu. Rasulullah itu langsung kepengen muntah. Mual-mual pengen muntah. Kenapa ya Rasulullah? Ketika melihat, kata Rasulullah, saya melihat di mulut kedua orang itu, di sela-sela giginya, itu ada daging manusia busuk. Kemudian menetes di bibir-bibir mereka, darah-darahnya. Kenapa? Al-Quran kan mengatakan, maukah engkau, sudikah engkau memakan bangkai? Yang namanya bangkai kan matinya udah lama. Ya, makanya ada ayam namanya, kalau mati sudah kemarin kan namanya ayam tiran. Ayam jenengan diparingi mati wingi purun dahar. Ngaji teng mriki disuguhi ayam bakar, infone tiren. Mau makan? Padahal ayam nih Bu, pun dimasak, ada kecap, bumbu lengkap. Mau info, padahal kalau dimakan ya enak. Cuma karena info mati kemarin, sudi makan? Enggak sudi. Padahal udah dikasih bumbu, itu mentah-mentah bukan daging ayam, daging manusia. Matinya sudah kemarin-kemarin. Maka Rasul sampai bleh. Gitu. Kenapa? Rasul diperlihatkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka pulang dari majelis taklim Al-Hasna, kalau ada perkumpulan ibu-ibu kok ngegosip, jenengan langsung udah. Ditanya, ibu kenapa mual-mual? Ayo angkatan isi lagi. Terus jenengan menjelaskan, kata Ustadz Sukron, membicarakan gosip, membahas itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya saya melihat jenengan pengen gitu ya. Bukan malah gabung. Jenengan fokusnya mau belanja sama suami ditunggu ki blonjo jarene wong sedih kok suwi teman jebul gabung. Mosok toh awalnya biasa. Apa? Yang disebut namanya kita tahu. Mosok Bu? Nah, nek pun mulai mapan ki nggon niku wis cetha welo-welo. Niki. Jangan ya Bu ya, jangan. Ya. Oke, kita lanjut. Itu yang ketiga nggih. Tadi yang pertama memberikan jalan keluar, yang kedua meringankan atau memudahkan, yang ketiga menutup aib. Semuanya balik kepada diri kita. Yang keempat, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menaungi, Allah akan melindungi, memberikan perlindungan kepada hambanya selama hambanya senang
melindungi saudaranya, seneng ngayomi dulure. Kalau hadis ini dibaca oleh setiap calon bupati se-Indonesia, kan sekarang menjelang pilkada. Temanggung pilkada mboten? Pun genah ajeng milih sinten? Iki calon ini. Niki kalau dengar Allah akan menaungi hambanya selama hamba itu menaungi saudaranya. Allah naungi, nek pun dalam naungan Allah itu wah selamat, aman. Maka setiap calon bupati yang nanti jadi, wah biar nanti Allah menaungi. Ada orang lapar, saya naungi. Tidak punya pekerjaan, saya bantu. Kesulitan, saya ringankan. Ngoten. Moga-moga kan didoakan. Semoga yang mencalon-mencalon itu menyimak ini channelnya MT Al Hasna. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kan di antara akhlak sesama muslim mendoakan ya. Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai bupati dimanapun berada, nanti kalau jadi naungi rakyatmu ya, nanti Allah naungi panjenengan. Nanti like and subscribe. Berikutnya ibu-ibu. Berikutnya ini hadisnya panjang soalnya. Nah ini terkait dengan ibu-ibu semuanya nih hari ini. Wa man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dari Kauman ke sini. Siapa yang berjalan dari Selamerta ke Al-Mujahidin Polres Wonosobo. Siapa yang berjalan dari Kertek ke Al-Mujahidin Polres Wonosobo. Siapa yang berjalan dari Temanggung menuju ke Al-Mujahidin Polres Wonosobo. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamitu fihi ilman. Di sini kita mempelajari ilmu agama. Di sini kita membahas ayat-ayat Allah, kita membahas apa yang diajarkan Rasulullah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang tadi dari Kauman, yang tadi dari Selomerto, yang tadi dari Kertek, yang tadi dari Temanggung, yang dari manapun kita berasal datang ke sini, kelak Allah mudahkan jalan ke surga. Ini Rasul yang menyampaikan. Maka sungguh beruntung jenengan saniki teng mriki. Nikmat. Untungnya pol hari ini kita ada di sini. Kita akan dimudahkan jalan ke surga. Napa mboten seneng niku? Seneng pol. Ibu-ibu ajeng tindak teng bandara, pun tumbas tiket. Maka paling tidak 1 jam atau 2 jam sebelumnya kita harus sampai di sana dong. Nggih mboten? Terbang jam 9, jam 7 harus sampai sana. Berangkat ibu ba'da subuh, les. Jam 6:30 mendekati bandara, macet, mobil nggak bisa bergerak. Ayem napa ndredeg? Ini hujan ya? Nah, kata Rasulullah, di antara doa yang diijabah adalah doa dikala hujan turun, pas lagi turun. Maka saya beri kesempatan 1 menit, panjenengan punya hajat, doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujannya banyak memberikan manfaat. Kita lanjut. Siapa yang tadi berjalan menuju tempat majelis ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Tadi kalau kita mau ke bandara, sudah dikejar waktu, macet di jalan.
sekalipun AC berjalan di mobil serasa gerah. Sudah gitu macetnya enggak bergerak. Kenapa? Ternyata entah itu ada kecelakaan di depan apa. Di tengah-tengah kemacetan, ibu dengar sirine dari belakang. Liu, 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 liu. Ada polisi mengawal rombongan pejabat. Seluruhnya suruh minggir, terus dia jalan. Semuanya padahal macet. Komen apa ibu? Ya wah, enak banget. Coba saya yang di sana. Bisa hangus nih tiket gitu kan. Kelak di yaumul kiamah lagi pada ngantri tadi yang kita ceritakan, ngantri satu persatu dipanggil, sayah banget lengadeg jenengan pul suwe banget, kemudian ada, yuk ikut saya, jenengan naik, yang lain sedang antri, terus seneng teman kae, ngata niku, siapa sih kae? Mbuh, wong alhasna mbokan, ngata niku. Kenapa dimudahkan? Karena sering hadir di majelis taklim, karena sering datang ke majelis ilmu, sering mendatangi kajian dan pengajian. Dimudahkan jalan ke surga. Maka ibu kalau di kampungnya, di perumahannya, dimanapun tempat, kok ada info ngaji, selama itu ngajinya jelas, ya enggak, sudah hadir bu, enggak usah. Sopo sing ngisi, sopo sing ngisi. Kadang sekarang tuh ada fenomena kok pilih-pilih. Kalau yang hadir itu Ustadz Fulan, males. Kalau yang hadir Ustadz Sukron, tambah males. Gitu. Jangan ya bu ya, jangan. Ungdzur ma qala wala tangdzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan. Poinnya jangan melihat siapa yang berbicara. Bahkan kalau yang menyampaikan, saya mohon maaf, tukang sapu mengatakan, "Ibu, buang sampahnya di tempat sampah. Itu ciri orang yang beriman loh." Yang ngomong padahal tukang sampah. Itu ya benar. Gitu. Jangan, apa sih Pak? Ngaca. Ya Allah, tega nian. Oke. Itu poin yang ke berapa? 5 ya. Yang terakhir. Ada lagi enggak sih? Iya ada lagi, ternyata ini hadisnya panjang sekali, Bu. Yang berikutnya ini masih terkait dengan ibu-ibu. Hadisnya nyindir jenengan semua nih dari tadi. Kata Rasulullah yang berikutnya, wa ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu mimma indah. Ini sering banget saya sampaikan karena saya sering berusaha mengingatkan diri saya sendiri. Ma ijtama'a qaumun, barang siapa di antara orang-orang ngumpul. Ini kumpul enggak? Kumpul sing Temanggung mriki, Selomerto mriki, Garung mriki, Kertek mriki ngumpul. Fi baiti min buyutillah, ngumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Yang disebut rumah Allah di dunia disebut apa? Betul. Ini masjid bukan? Berarti kita ngumpul di sini. Apa berikutnya? Yatluna kitaballah. Ada aktivitas membaca Al-Quran. Ada aktivitas membahas Al-Quran. Thumma yatadabbarunahu. Ada pembahasan terkait dengan Al-Quran. Ngumpul di masjidnya Allah. Ngomongin tentang ayatnya Allah. Hari ini kita ngomongin ayatnya Allah tidak? Apa yang didapat dalam hadis ini? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu mimma indah. Langsung dapat paket combo 4 sekaligus. 1, illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan hidup. Ibu-ibu
seenak-enaknya manusia kalau dia dianugerahi Allah ketenangan. Niku sak penak-penake menungso. Mbok pangkate tingginya kayak apa? Setinggi apapun dia punya pangkat. Kalau Allah dia beri kegelisahan, nggak bisa tidur. Jangan-jangan asisten saya berkhianat kepada lawan saya. Jangan-jangan anak buah saya mau sama saya karena saya bayar. Jangan-jangan tidak diberikan ketenangan. Tapi banyak juga yang diberi jabatan, ya tenang hidupnya. Ada yang berpendapat, siapa yang tenang hidupnya? Ya yang punya uang dong Pak Ustadz, hidupnya tenang karena nggak kepikiran. Saatnya bayar sekolah anak, ada. Saatnya mau belanja, ada. Saatnya mau shopping, ada. Belanja kali shopping ini apa bedanya itu Bu? Ini. Saatnya mau pengen apa mawon, ada. Bosen umroh Wih bosen ki langsung umroh ngeten niku. Saniki bosen ngenjang mangkat umroh. Amin nggih. Saniki bosen ngenjang haji. Mboten saged wong haji ki kudu Dzulhijjah kok. Amin amin. Mboten nek umroh ngenjang saged. Nggih. Niku kata orang kalau uangnya banyak tenang Pak Ustadz, pengen napa-napa saged. Tak paringi contoh, wong sing duwite akeh, mambrah-mambrah, pangkat jabatane dhuwur, semua serba ada, ning mboten saged merem turu. Pengen ngerti? Jenenge Firaun. Firaun niku duwite kalih jenengan kathah sinten? Wah niku pun mboten saged ditulis niku teng rekening niku masih mboten amot. Wes saking kathahe niku. Nggih, perhiasannya Firaun. Lah nek kula jenengan kan nek duwe perhiasan nek pas sare dirawati apa mboten? Maksudnya kita punya perhiasan disimpan tidak? Disimpan kan? Mosok didelehke nang meja ruang tamu enggak mungkin kan disimpan. Tengen kotak, lebokke lemari, dikunci, lebokke brankas, didongani. Komplit. Firaun niku mas-masane niku pating tlecek teng pundi-pundi. Gelase onten mase, cemantel kok teng rak-rakan piring. Ayo, kursine onten mas-masane, lawange onten emase. Kabeh lapisane emas niku. Niku mboten nonton sing dirawati saking akeh. Berarti kan luwih mulya timbang kita. Kedudukan tinggi siapa? Firaun niku kan pun raja. Pun mboten nonton sak dhuwure. Raja diraja. Perintah napa-napa manut kabeh. Garwane ayu, solihah. Asiyah niku kan diantara wanita yang solihah. Punya jabatan paling tinggi, uang paling banyak, perhiasan komplit, istri paling cantik, solihah. Kurang napa niku? Mas Firaun niku. Kurang napa jajal? Wis komplit, pangkat jelas mpun. Mboten nate nyalon dadi terus niku. Walah, komplit. Tapi sejak Firaun Allah kasih mimpi. Ngimpi niku Firaun. Tilem, tidur, bermimpi. Di dalam mimpinya Firaun melihat ada satu di antara keturunan Bani Israel yang nanti keturunan itu kelak ketika dewasa akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Terperanjat. Neng sing jelas mboten istighfar. Mbuh niku ngomongin apa orang ngerti kula. Kaget. Sejak itu dia tidak bisa tidur, kepikiran terus. Masa ana sing ngarep ngalahke aku, kan aku wis paling ampuh. Kabeh prajurit aku duwe, enggak ada yang berani. Masa ada sih? Seakan-akan mimpi itu terasa nyata banget.
Allah kasih itu mimpi seakan-akan menjadi satu di bayangan Fir'aun. Tapi kaya tenan nih kok ya mau ngimpi. Engko nek tenan piye? Mosok aku dadi wah mboten saged sare. Saya bro padahal dipane niku wah dijoli stadion saged niku. Nih, luar biasa. Mboten saged sare. Sampai kegelisahan Fir'aun melahirkan satu aturan di kerajaan Mesir. Siapa Bani Israel yang hamil, lahir bayi laki-laki, itu terlahir peraturan itu dari kegundahan hati. Boten tenang. Tasih nyaman kula jenengan ngaji wae iso ngantuk kok. Lumayan. Fir'aun niku pun polpenake ora merem-merem. Fir'aun niku nek cara dadi wong Islam pun bismika Allahumma ahya wa bismika amut yo ketap ketip mboten merem-merem wis. Jenengan pun nate mapan sare ning mboten merem-merem padahal nggih ngantuk ning ora merem-merem. Fir'aun niku kalah kalih wong ngaji. Wes lendean ngeten niki. Ampun didukani pun niku nikmat. Mulane kula mboten wani nggugahi wong ngaji kok ngasih merem niku. Kula mboten wani nggugah. Nikmat niku dibandingake Firaun nikmat wong niku. Teng mriki mboten nonton langsung. Ya Allah nggih. Masya Allah nggih. Niku diberi ketenangan Bu, yang kita ngumpul di sini diberi ketenangan. Allah itu sangat mudah membuat seseorang tenang sekalipun dia tidak memiliki segalanya. Digawe tenang kalih Gusti Allah, gampang, cil bagi Gusti Allah. Matahari kon terbit dari barat saja bisa Gusti Allah. Peteng dadi padang, padang dadi peteng, kecil Gusti Allah. Teng Indonesia suwe-suwene bengi pinten? Ora ono 12 jam mungkin lah. Jam 6 maghrib sampai saniki kan jam 5:15 pun padang saniki. Mboten nonton 12 jam. Indonesia mungkin 11 jam peteng. Di belahan bumi yang lain berhari-hari wonten peteng terus. Angel Gusti Allah, kecil. Segoro sakmono ambane niku. Niku saged Gusti Allah nek ditakeni niku unjare pinten? Ngerti Gusti Allah. Cobi jenengan teng akuariume sing ora usah gedhi-gedhi, teng akuariume putrane jenengan, Bu, niku cacahe nyawa teng mriku pinten? Mboten ngerti. Jenengan mbok ngadep laptop hitungi siji-siji mumet, diitung kene mlayu rono, campur kene mlayu rene. Ora iso, mboten saged. Cemplungi 30 ngeten diitung unjare iki mbok dipaus iso ora to iki tak itunge sik. Gusti Allah ngopeni kewan sak teng laut mriku. Samben dinten niku dipancing, dijolo, dikeruk. Ket jaman biyen nonton segara nganti saniki mboten prei. Le mendet wonten mboten nonton praine, Bu. Kapal-kapal yang besar itu penangkap ikan sekali ngeruk niku tontonan. Tontonan itu bukan pertunjukan. Tontonan itu bahasa Jawa. Maksudnya bertonton. Bukan tontonan jo onten. Niku ngambil ikan lah niku jupuki niku ora tau entek. Mboten nonton sing ngingoni. Enggak ada dinas perikanan kok ngingoni nang segara mriku. Nek teng sungai ada. Dinas perikanan ke telaga-telaga, ke sungai-sungai disebar benih ikan ada. Nek nyebar teng laut dereng tumon kula. Nanti tumon jenengan Menteri Perikanan nonton mboten terus kemudian programnya menyebar benih ikan di pantai selatan. Mboten nonton niku Gusti Allah kecil ngurusi kaya niku. Kok mengurusi wong sing ora duwe napa-napa kon tenang, kecil. Sedemikian kecilnya membuat gelisah orang yang serba ada. Kaya Fir'aun wau niku. Jadi ini yang pertama illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya. Yang namanya dicurahkan kira-kira ngeten nggih.
Wonosobo, Temanggung dan sekitarnya, menurut BMKG curah hujan di bulan November cukup tinggi. Curah hujan kira-kira udane setetes napa rong tetes? Kadang pun tahu ngitung tetes yang udan, pun tahu dereng. Allah menyebutkan dicurahkan rahmat Allah. Berarti rahmati Gusti Allah akeh napa sithik? Ngungkuli udan, Bu. Siapa yang mendapatkan curahan rahmat? Ya yang duduk di antara rumah-rumah Allah mirengaken ngaji. Sinten niku sing saniki ngaos teng majelis taklim Al-Hasna. Dilimpahkan rahmat, dicurahkan rahmat. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Allah perintahkan kepada malaikatnya turun untuk memberikan perlindungan kepada ahli menuntut ilmu tadi. Dilindungi Gusti Allah. Nek sing melindungi Pak Polisi aman apa mboten? Aman, ning dereng karuan. Soale Pak Polisi sak ketat-ketate jaga, nek teng wingking mboten melu. Lho, pengawal presiden nek presiden ajeng tindak wingking apa ya melu? Mboten. Lah nek teng kamar mandi enten lemut, nyokot lemut, demam berdarah, harap disalahake pengawal presiden. Kenapa tidak dijaga? Enggak bisa. Sebaik-baik pengawalan Allah. Maka ibu-ibu kalau suami berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, anak-anak ngaji, langsung minta perlindungan Allah kepada orang-orang tercinta kita. Kalau Allah sudah yang melindungi, aman. Lindungi anak-anak hamba ya Rabb. Hari ini banyak anak muda yang unmoral. Anak-anak muda yang enggak punya akhlak, ya Allah lindungi, saya tidak bisa menjaga karena saya hanya ada hamba yang lemah. Tolong lindungi anak saya, lindungi suami saya kerja. Berikan dia perlindungan agar yang dia lakukan adalah sesuatu yang halal. Niku minta perlindungan. Lah nek kula jenengan boten donga, mung lungguh teng Masjid Al-Mujahidin tanpa berdoa auto dilindungi. Niku Bu, napa mboten untung niku? Untung napa mboten? Pol untung. Sudah diberi tangan, yang kedua diberikan rahmat, yang ketiga dilindungi malaikat. Yang keempat nih, paket combo yang terakhir, yang keempat, wa dzakarallahu mimma indah. Allah itu seneng banget nyebut-nyebut nama kita. Asmane panjenengan iki disebut-sebut kali Gusti Allah. Biasanya kalau sering disebutkan karena seneng. Loh Gusti Allah menyebutkan, kenapa? Karena kita hadir di majelis taklim. Di mana Allah menyebutkan? Allah menyebutkannya di depan para penduduk langit. Jadi kalau ada upacara atau acara yang formal, biasanya kan yang terhormat disebutkan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat. Sing ora disebut, berarti yang ora patio terhormat ya. Terus atine gelo. Jenengan nek mboten disebut mboten napa-napa. Gusti Allah sing nyebut. Bukan mong MC sing nyebut. Nggih. MC ini kan mung formalitas karena acara formal. Yang terhormat. Rong jam setengah yang terhormat. Sedihnya. Gusti Allah niki sing nyebut-nyebut. Disebut asma kita semuanya. Nama kita semuanya disebut. Kenapa? Lantaran bangganya Allah atas apa yang kita lakukan di masjid Allah atau di rumah Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tema terkait apa yang kita lakukan. Dari tadi bahasan kita pertama sampai tadi tentang ngaji. Balik kepada kita semuanya. Semuanya balik kepada kita. Tadi yang pertama masih ingat napa? Yang bab pertama tadi, siapa yang memberi jalan keluar bagi saudaranya, Allah beri jalan keluar baginya di akhirat nanti. Balik mboten? Balik. Yang kedua napa?
Siapa yang memudahkan urusan orang lain, dimudahkan Allah dunia dan akhiratnya. Balik napa mboten? Yang ketiga napa poine? Siapa yang nutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Balik napa mboten? Sing nomor 4 apa? Siapa yang Allah akan melindungi saudaranya, Allah akan melindungi hambanya selama hamba tersebut melindungi saudaranya. Balik mboten? Balik. Sing nomor gangsal. Siapa yang menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan menuju surga. Balik napa mboten? Balik. Mboten usah tekan swarga, teng mriki mawon langsung dapat snack minimal. Dapat. Yang terakhir ke-6 ya. Ke-6 apa tadi? Berkumpul di rumah Allah langsung dapat paket 4 sekaligus. Apa saja paket itu? Ketenangan hati, ketenangan hidup. Kedua, dicurahkan rahmatnya Allah. Ketiga, perlindungan dan penjagaan dari malaikat Allah. Yang keempat, namanya disebut-sebut oleh Allah. Masya Allah. Itu apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Maka tanamlah kebaikan, bantu orang, ringankan orang, beri jalan keluar bagi yang kesulitan, tutup aib orang, lindungi saudara kita, sergep-sergep datang ke majelis ilmu, maka insya Allah apa yang kita lakukan semua akan kembali kepada kita. Bisa secara spontan Allah balas, bisa besok, bisa pekan depan, bisa seterusnya, bahkan bisa dibalas kepada anak-anak kita. Karena mungkin kalau hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah, bisa jadi karena orang tua kita senang dan ringan membantu saudaranya. Entengan kalih sedulure sampai kita anak-anaknya kecipratan kok kecipratan kebaikan orang tua kita. Nggih, ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Yang dari Wonosobo dan sekitarnya sampai yang Temanggung, mudah-mudahan diberikan yuswa panjang, usia yang panjang. Usia panjang itu bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan kalau kita sudah taat sama Allah, mudah-mudahan taatnya itu istiqomah. Dan istiqomah kita sampai husnul khotimah. Banyak tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Pulangnya hati-hati, jangan lupa praktekkan dan sebarkan ilmunya. Balighu anni walau ayah. Banyak kekurangan mohon maaf. Langsung tutup, enggak ada tanya jawab. Langsung tutup. Baik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ibu-ibu, dan saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.